Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue RSJ62, channel paling gila, paling hilaf, gak berfaedah. Gak seperti biasanya, gue gak akan ngelakuin hal goblok kayak kemarin, seperti minum sunlight, minum molto, atau minum rapika. Hari ini gue akan mengangkat sebuah topik. Gue akan kasih statement kepada kalian bahwa Tuhan itu gak ada. Tunggu, itu bukan statement dari gue, tapi itu statement dari temen gue yang dia adalah seorang ateis. Mungkin sebagian besar daripada kalian udah mengetahui apa itu ateis dan banyak salah mengartikan antara ateis dan agnostik. Oke, sekarang gue jelasin di sini. Ateis adalah suatu pemahaman tentang tidak adanya keberadaan Tuhan. Mereka menganut paham bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hal yang gaib, tidak percaya dengan surga atau neraka. Itulah ateis. Secara garis besar, ateis itu tidak percaya Tuhan. Berbeda dengan agnostik. Agnostik suatu paham yang mereka itu mengakui dengan keberadaannya Tuhan, tapi tidak mengakui dengan keberadaan agama, dan mereka tidak akan memeluk satupun agama yang ada. Itulah agnostik. Sebenarnya orang-orang ateis itu memiliki pikiran bahwa Tuhan itu nggak ada, dan mereka akan mengakui keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu bisa dijelaskan secara logika atau bisa dijelaskan secara sains. Why? Kenapa mereka berpikir seperti itu? Kalau pendapat gue memiliki pendapat bahwa keberadaan Tuhan memang haruslah abstrak atau ya misterius gitu. Karena ketika Tuhan bisa dijelaskan secara sains, maka secara otomatis kedudukan Tuhannya telah gugur. Itulah pendapat gue. Oke, menurut data yang gue dapat dari Gallup International Association, atau bisa disingkat dengan JIA, negara terbesar yang memiliki populasi ateis adalah China. Menurut data yang gue dapat, China memiliki persentase populasi ateis tertinggi di dunia. Dengan 63% penduduknya tidak percaya dengan adanya Tuhan atau agama. 7 dari 10 orang di sana tidak mempercayai dengan adanya Tuhan atau agama. Dan hanya 23% yang mengakui bahwa mereka tidak beragama. Dan 9% mengakui bahwa dirinya adalah beragama. Oke, kalau kalian bertanya, lu dapat data dari mana? Seperti yang tadi udah gue jelasin, gue dapat dari data Gallup International Association atau disingkat JIA. Apa itu JIA? Gallup International Association atau disingkat dengan JIA itu adalah asosiasi organisasi pemungutan suara terbesar yang terdaftar di Zurich, Swiss. Didirikan pada tahun 1947 di Loxworth, Sussex, Inggris. Kira-kira dibacanya seperti itu. Mungkin lidah gua agak sulit ngomongnya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang Gallup International Association atau JIA, silakan buka Google. Karena gue nggak bisa terangin secara terperinci di sini. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa Tuhan itu nggak ada, dan itu bukan statement dari gue. Itu statement dari temen gue yang dia itu notabene adalah seorang ateis. Pernah gue sharing sama dia, hey, kenapa lu memilih menjadi seorang ateis? Dan dia cerita sama gue karena dia hidup dalam keluarga yang berbeda agama. Orang tuanya berbeda keyakinan. Ketika dia dewasa, dia memilih untuk menjadi ateis. No problem, gak ada yang salah dengan hal itu. Malah gue bangga dengan dia, karena dia diberi pemikiran yang lebih tentang konsep ketuhanan. Dan dia diberi pemikiran yang lebih tentang bagaimana eksistensi Tuhan. Gak ada masalah dengan itu. Malah gue bersyukur dengan begitu. Suatu saat gue yakin dia akan mencari Tuhannya. Oke, suatu hari gue pernah sharing sama dia, dan gue bertanya, kenapa lu gak percaya Tuhan? Terus dia bilang ke gue hanya percaya dengan sains, dan dia hanya percaya dengan logika. Dia bilang, apa handphone ini kelihatan? Yes, gue bilang. Ya, handphone itu kelihatan. Ini apa? Itu handphone, gue bilang. Kemudian dia ambil pulpennya. Ini apa? Ini pulpen. Kelihatan atau tidak? Dia bilang begitu. Gue jawab, kelihatan. Kemudian dia bilang, bagaimana gue bisa percaya Tuhan sedangkan Tuhan nggak kelihatan dan gue nggak bisa lihat? Bagaimana gue bisa percaya dengan hal yang nggak bisa gue lihat, dengan hal yang keberadaannya itu nggak jelas? No problem, dia bilang kayak gitu. Mungkin itu pemikiran dia. Dan pada saat itu gue balik tanya ke dia, lu punya akal atau enggak? Dijawab punya. Akal lu kelihatan apa enggak? Enggak, kata dia. Bagaimana mungkin lu percaya dengan sesuatu hal yang gak kelihatan? Lu bilang lu gak percaya Tuhan karena Tuhan gak kelihatan. Kenapa lu percaya akal? Padahal akal itu gak kelihatan. Dia cuma senyum. Oke, gue bilang, lu percaya masa depan apa enggak? Dia bilang percaya.
Bagaimana mungkin bisa lu percaya dengan masa depan, sedangkan masa depan lu nggak tahu, sedangkan masa depan itu nggak kelihatan. Bagaimana mungkin lu bisa percaya? Dan dia yang gue bilang hanya senyum. No problem, nggak ada masalah dengan itu. Seperti yang gue bilang tadi, para ateis hanya percaya dengan logika, dan dia hanya percaya dengan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan sains. Di kesempatan berikutnya, gue berbincang lagi dengan temen gue yang seorang ateis itu. Dia mulai tanya ke gue, "Di, bukannya Tuhan itu maha pencipta?" Gue jawab, "Iya." Dia bilang Tuhan itu menciptakan segalanya. Tuhan itu bisa menciptakan manusia, binatang, semua makhluk hidup atau apapun yang ada di muka bumi. Gue bilang, "Iya, dia yang menciptakan." Lalu kenapa Tuhan tidak bisa diciptakan sedangkan dia adalah maha pencipta? Sempat gue bingung jawabnya. Gue butuh waktu beberapa hari buat berpikir tentang itu. Setelah beberapa hari, gue dapat jawabannya dan gue ketemu dia. Dan gue kasih jawaban atas pertanyaannya itu. Gue tanya sama dia, "Menurut lu, pelajaran apa selama lu sekolah yang menurut lu itu paling logik?" Dia jawab, "Matematika." Oke, akan gue jelaskan keberadaan Tuhan dengan matematika. Kita beranggapan angka 1 adalah Tuhan. Kita ambil perumpamaan angka 1 adalah Tuhan. Oke, angka 1 adalah Tuhan. Angka 1 bisa menciptakan angka berapapun. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4. Tapi angka 1 tidak bisa diciptakan. Why? Kenapa? Padahal bisa kan? 2 ambil 1 sama dengan 1. Yes, benar. Bisa 2 ambil 1 sama dengan 1. Tapi 2 nggak mungkin ada ketika nggak ada 1 tambah 1. 2 itu diciptakan dari angka 1. Oleh karena itu 1 nggak bisa diciptakan. Kalau kalian mau coba, silahkan. Silahkan kalian coba matematika. Bisa nggak kalian ciptain angka 1? Tanpa harus menciptakan angka-angka yang lain. Oke, cukup sekian video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan like, comment, and subscribe guys. Dan apa pendapat kalian tentang ateis? Silahkan kasih komen di bawah. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Hadi and see you next time.